ينفعنا من بركاتهم وكرامتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرته خصوصا إلى روح إمام نووي صاحب تبيان في أدب حملة القرآن وأصولهم وفورهم وجميع أهل قبور من حضر في هذا المجلس المبارك لهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman 37. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuh. Hendaknya kita itu dalam mencari guru yang benar-benar telah teruji keilmuannya dan kesempurnaan haliyahnya. Jadi adabnya, akhlaknya itu benar-benar telah teruji. Wa dhaharat diyanatuh, agamanya teruji. Wa tahaqqaqat ma'rifatuh, kema'rifatannya teruji. Washtaharat syiyanatuh. Faqad qala Muhammad ibnu Sirin wa Malik ibnu Anas wa ghairihima minas salaf hada al-ilmu dinun fangduru amman ta'khudu dinakum. Ini kemarin sampai sini. Jadi ilmu agama itu adalah sebagian dari agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil daripada agama kalian. Makanya dalam mencari guru kita harus jelas. Mencari guru harus dicari yang benar-benar mampu untuk mengajari kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi ayyamdura muallimahu bi'ainil ihtiram. Hendaknya seorang murid memandang gurunya dengan pandangan memuliakan. Wa ya'taqidu kamala ahliyati wa rajjahna ala tabaqatih. Hendaknya seorang murid itu selalu mampu untuk mentarjih, untuk memandang apapun yang keluar dan apapun yang terjadi dari gurunya dengan pandangan memuliakan. Jadi misalnya guru ini kok ngendika rot elek, jenengan harus mampu untuk menghadirkan husnudzon kepada apapun yang jelek daripada guru jenengan. Kalau orang melakukan orang lain itu jelek, tapi kalau yang melakukan guru jenengan itu adalah bagaimana kita itu menghadirkan, oh guru saya adalah orang yang mulia. Yang dilakukan guru saya semuanya perkara yang mulia. Ini harus bisa di dalam diri seorang murid. Fa in aqraba ila intifa'ihi bih, maka orang yang paling dekat dan paling mampu melakukan tingkatan husnudzon itu, merekalah yang paling dekat dengan keberkahan ilmu. Merekalah yang paling dekat dengan yang disebut dengan ilmu yang manfaat. Wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Para ulama mutaqaddimin itu ketika pergi ke tempat gurunya, mereka pasti akan mengiyakan apapun yang kemudian menjadi apapun yang terjadi pada gurunya. Niki adalah ulama mutaqaddimin. Jadi gurunya bilang apa nggih, gurunya melakukan apa nggih. Pokoknya yang dilakukan gurunya adalah semuanya pasti dianggap positif. Ini adalah akhlaknya para mutaqaddimin. Kemudian
Wa qala Allahumma astur aiba muallimi anni. Maka para ulama salaf itu selalu berdoa setiap ba'da sholat, ya Allah, semoga engkau menutup, Allahumma astur aiba muallimi anni, ya Allah, semoga engkau menutup semua aib dari guru-guruku, dari pandangan mataku. Jadi kita berdoa, ya Allah, jangan sampai kekurangan guruku itu engkau tampakkan di dalam depan mataku. Wala tadhhabu barakata ilmihi bi anni minni. Ya Allah, janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmu guruku dari diriku ini. Ini doanya para ulama. Allahumma astur aiba muallimi anni wala tadhhab barakata ilmihi minni. Jadi ya Allah, engkau tutup aib guru-guruku dan engkau jangan hilangkan daripada berkah ilmunya dariku. Wa qala ar-Rabi' as-Sahibus Syafi'i, Imam Rabi' bin Sulaiman al-Muradi itu salah satu murid Imam Syafi'i yang paling terkenal. Ma ajratu an ashrabal ma wa Syafi'i yanzuru ilayya haibah lahu. Aku tuh tidak melihat Imam Syafi'i melakukan apapun kecuali pasti aku selalu memandang beliau dengan pandangan memuliakan. Termasuk ketika minum, cara minumnya pun itu adalah menunjukkan akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jenengan itu kalau pengen barokah ilmunya, apa yang dilakukan guru jenengan tiru seperti itu. Guru saya begini, guru saya begini. Jangan lihat santri-santri itu, santri pondok-pondok, misalnya pondok kewagian. Itu kalau santri ngaji itu persis sama gurunya. Sudah kalau ngaji cara ngendiko itu persis sama gurunya. Itu Mbah Yai Hanan itu kalau mendingklok ya dingklok. Murid-muridnya kalau ngaji yang dingklok. Pondok Lirboyo misalnya ketika gurunya modelnya begitu, ya muridnya modelnya begitu. Jadi murid itu kalau pengen berkah tirulah apa yang menjadi model gurunya hatta haliyati. Bahkan bagaimana beliau bersikap itu ditiru daripada kemudian hendaknya ditiru. Wa rawaina an Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala min haqqil alim 'alaika an tusallima 'alan nas antaslima 'alan nas 'ammah wa takhussuhu dinahum bi tahiyatin wa anta tajlisa amamahu wa la tushirunna 'indahu biyadik wala di sini Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan haknya seorang guru itu adalah yang pertama, jenengan itu selalu menghadirkan yaitu husnudzon di depan semua orang. Jadi kalau guru jenengan kemudian dijelek-jelek, direndahkan, jenengan harus bisa mampu membela guru-guru panjenengan. Kemudian apa yang kemudian menjadi pendapat guru jenengan, jenengan harus mampu untuk kemudian mendukung apapun pendapatnya beliau. Seperti itu. Lah kalau guru kita keliru bagaimana? Kalau keliru biar yang lebih atas yang kemudian menasihati, bukan kita yang menasihati. Misalnya ada guru panjenengan itu keliru begitu ya, keliru, maka biar gurunya guru jenengan yang menasihati. Biar ulama yang lebih sepuh yang menasihati. Ini kalau ada ulama kemudian berbuat salah, jenengan gak usah ikut-ikutan share-share di grup, itu gak beradab, sangat tidak beradab menurut Imam An-Nawawi. Ketika ada seorang ulama, ustadz misalnya, kemudian salah ngomong, keceplosan misalnya, Masya Allah, gak usah ikut-ikut nge-share. Cukup jenengan itu misalnya punya akses kepada seorang ulama yang lebih sepuh misalnya. Kalau kita ke PBNU misalnya, itu disampaikan aja ke inboxnya, bukan kok di tag begitu adabnya, ke inboxnya biar nanti ulama paling sepuh inilah, karena ada Gusmus sekarang ada Gus Mustafa Bisri. Sampaikan kepada inboxnya Gus Mustafa Bisri biar beliau yang memberitahu ulama yang di bawah. Jangan kemudian di share. Kalaupun di share tidak akan memberikan efek positif sedikit pun kepada panjenengan dan siapapun juga. Misalnya ada Kiai A, tingkatannya tingkatan wilayah Jawa Tengah misalnya, berbuat salah, keceplosan ngendiko sesuatu yang jelas-jelas haramnya. Jenengan jangan kemudian nge-share, wah ini ulama sesat ini, jangan, karena nggak ada gunanya sampai nge-share. Yang ada adalah, yang terjadi adalah orang semakin memfitnah, membenci, yaitu yang disebut dengan ulama. Cukup jenengan ambil pendapatnya, kirim ke inboxnya Gus Mustafa Bisri misalnya.
biar beliau yang kemudian menasihati tanpa jenengan mengatakan maaf Gus ini kok salah. Jangan jenengan yang tidak paham hukumnya, cukup katakan ini ada pendapat seperti ini, bagaimana menurut panjenengan, gitu aja cukup. Jangan kemudian menghadirkan kritik, karena belum tentu yang dianggap kita salah itu salah menurut para ulama yang lain. Siapa tahu kita belum sampai kepada keilmuannya. Nah niki adabnya seperti itu. Jadi jangan ikut-ikutan lagi nge-share ulama, nge-share pendapat ustadz model apapun, ustadz dari golongan siapapun, walaupun bukan dari golongan Habaib, walaupun bukan dari golongan NU, tidak boleh di-share kalau memang kita bukan kapasitasnya untuk menasihati mereka. Ini adabnya kepada seorang ulama. Kemudian hendaknya kalau duduk itu guru itu di depan. Kemudian hendaknya mengkhususkan kepada guru untuk dihormati dan tidak memberikan isyarat kepada tangannya. Misalnya di mana misalnya mic-nya gitu, terus jangan nunjuk gini, itu gak sopan. Minimal itu diambilkan atau mungkin diderek kayak begitu. Ini adalah adabnya kepada seorang guru. Dan tidak beradab ketika ada orang itu mengajak untuk menghibah orang lain, itu tidak beradab. Makanya ketika seorang guru di depan murid-muridnya hendaknya menyibukkan diri untuk masalah-masalah ilmu, menyibukkan diri untuk masalah-masalah akhirat. Seperti yang kemarin telah kami sampaikan, memuji saja itu tidak beradab kalau yang dipuji oleh muridnya itu urusan duniawi dari gurunya. Guru, Masya Allah, baju jenengan itu loh bagus sekali, itu tidak beradab bagi seorang murid. Seorang murid yang mengatakan Masya Allah guru baju anda bagus, itu salah satu bentuk daripada seorang murid yang tidak punya adab kepada gurunya. Kenapa? Karena hendaknya di depan guru itu kita fokus untuk berbicara masalah ilmu dan berbicara masalah akhirat. Illa daruri, kecuali kalau daruri, permasalahan daruri, kecuali permasalahan daruri. Misalnya guru panjenengan itu ketua takmir masjid atau pengasuh pondok pesantren, ada info corona, itu diinfokan guru ini pemerintah meminta kita untuk melakukan sholat jamaah tapi diberbenggangi. Lah ini menyampaikan betul nopo-nopo. Tapi seorang guru itu adabnya jangan menjawab secara normatif. Jawablah, oh di dalam kitab Nihayatuz Zain dikatakan boleh melakukan sadil furja atau meregangkan barisan dan tidak termasuk taksir atau termasuk kecerobohan, boleh-boleh saja. Ini seperti itu. Itu adalah guru yang kemudian sikap guru yang harus ada di dalam diri jenengan ketika nanti punya murid. Seperti itu. Jadi setiap apa yang keluar dari mulut itu hendaknya adalah ilmu. Jangan mengeluarkan sesuatu yang kemudian tidak ada manfaatnya atau abas, tidak ada gunanya. Apalagi sudah ada orang lain yang mengurusi, sudah nggak usah ikut-ikutan begitu. Misalnya untuk masalah teknologi, sudah ada yang ngurusi, biar diurusi sama dia. Kita fokus untuk masalah ilmu. Ini adabnya seorang ahli Quran, ahli guru. Wala ta'khudhu bi thawbihi idza qama. Ketika guru itu berdiri, kemudian guru itu pengen berjalan dengan enak, jangan geret-geret. Jadi kalau ada Habib datang, kalau ada Kiai datang, itu menarik-narik baju itu termasuk adab yang kurang baik kepada seorang guru. Makanya ketika Habib Umar datang, kemudian jangan sampai membuat Habib Umar berjalan itu kurang nyaman. Itu akan menjadikan ilmu yang kurang barokah. Ketika guru jalan, biarkan berjalan. Kalau beliau mau salaman, ya salami saja. Kalau nggak mau, ya nggak usah salaman. Wala tusyawiru jalisaka fi majlisih. Jangan berbicara dengan orang lain ketika di depan seorang guru. Ini adabnya seorang murid. Jadi guru ini nembe duduk begitu, kemudian berbicara sendiri sama temannya, ini salah satu khawatir daripada ilmu tidak barokah. Kalau ilmu kita yang tidak barokah itu sudah berbahaya. Lain kita khawatirkan lagi kalau anak turun kita itu juga ikut tidak barokah gara-gara sikap kita kepada guru kita. Karena kerentek guru niku mustajabah. Jadi guru jenengan kerentek, wah kowe ora bakal dadi
kowe sak anak turunmu ora bakal dadi. Nggih pun jenengan sak anak turun jenengan ora bakal jadi ulama. Makanya hati-hati. Ketika jenengan jadi guru juga jangan mudah-mudah kemudian nyabdo sing mboten sae. Hati-hati. Karena sabdone seorang guru apalagi guru Quran itu pasti mustajabah. Kemudian hendaknya seorang murid itu tidak menunjukkan kemalasannya di depan gurunya. Jadi nyenamine tiyang Pak nggih. Kula nggih nate males, jenengan nggih nate males. Tapi ketika di depan guru tunjukkan seakan-akan jenengan itu selalu semangat. Dan ini penting sekali. Kenapa? Karena zonnya guru ini menjadi sebab kita semuanya tambah barokah ilmunya. Jadi kalau jenengan sedang males, sedang tidak ingin hadir di majelis taklim, itu cari alasan kira-kira guru itu tidak memandang kita dengan pandangan malasnya, jangan sampai. Karena pandangan malas daripada guru akan menjadikan ilmu kita kurang barokah. Ini makanya tunjukkan ketoke semangat, semangat. Termasuk tidak boleh di depan guru itu jenengan kelihatan terlalu semangat untuk makan. Jadi kalau urusan makan, urusan minum itu tunjukkan seakan-akan jenengan itu tidak suka dengan urusan duniawi tersebut. Kalau perlu jangan tunjukkan di depan guru jenengan melakukan sesuatu kecuali berhubungan dengan ilmu. Seperti itu. Jadi kalau di depan guru, masya Allah, apa kali di Hadramaut itu kalau di depan guru kalau nggak bawa kitab, masya Allah itu aib. Jadi kita pelajar Hadramaut itu kalau nggak bawa kitab, aib sekali. Dan lihat pelajar Darul Mustafa itu di sakunya pasti ada mutun, ada nadoman, seperti itu pasti. Kenapa? Karena aib bagi seorang ahli ilmu di tasnya nggak ada kitab, di tangannya nggak ada kitab. Ini apalagi di depan gurunya. Nah ini bahaya sekali. Wa yanbaghi ayat ta'addaba bihadhil khisal allati arsyada ilaiha alayya karamallahu wajhah. Ini adalah adab-adab yang mana hendaknya kita tiru daripada adabnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Siapa yang bisa kita tiru kalau bukan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali jelas beliau babul ilmi, kuncinya ilmu itu Sayyidina Ali. Kalau pengen masuk ke gudang dia masuk pintu dulu, dan pintunya Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali ketika mau mendapatkan ilmu, beliau selalu menunjukkan semangat di depan Rasulullah. Yakin Sayyidina Ali itu juga pernah punya kadang-kadang capek juga, namanya manusia. Tapi beliau tidak pernah menunjukkan rasa capeknya itu di depan orang lain. Seperti itu. Kemudian wa ayyurida hibata syekhi in qadara. Jangan kalau di belakang guru itu jangan sampai melakukan hibah. Waduh, guru saya itu piye sih, bagaimana? Itu jenengan kok kalau masih ingat nggih Mbah Hanan Kewagian itu ngendika seorang murid kok ketika didhawuhi gurunya kok dia mengatakan, "Kenapa? Limadza idza amara syekh wa qala talib limadza la yanfa ilmu," katanya. Ketika seorang syekh mengatakan ketika seorang guru mengatakan bahwasanya kamu pergi ke sana atau kamu makanlah ini, kenapa guru? Maka la yanfa ilmunya tidak akan barokah. Apalagi kalau sampai bantah. Ini penting sekali, jangan sampai kita lakukan. Pokoknya kalau yang didhawuhi guru nggih derek sendika dawuh seperti itu. Jangan bertanya kenapa kok bisa seperti itu. Jangan kenapa. Kalau pengen kenapa nanti kalau sudah di luar forum itu tanya, "Guru nyuwun ngapunten kok kula wingi dawuh kula niku fadilahipun napa?" Jadi seakan-akan tanyanya fadilahnya apa. Jangan seakan-akan tanya kemudian pertanyaan itu menjadikan sebab menerima atau menolak. Ini adalah adab yang tidak bagus murid kepada gurunya. Jadi nanti kalau ingin bertanya nanti, fa in ta'addaru alaihi raddaha faraqadzalikal majlis. Niki kalau misalnya jenengan pengen menolak, ya nanti jangan langsung di majelis tersebut. Seperti itu. Misalnya jenengan di Masiban dan nikah ya sama ini ya, sama santriwati ini ya, masya Allah, ngapunten bib, ireng cendi, aduh bib. Lah jenengan buatan adabnya jangan ditolak. Pokoknya
Ya gayane pripun lah. Nggih, insyaallah bim insyaallah. Mulih-mulih terus apa namanya ya misalnya apalah yang kira-kira membuat jenengan itu tidak menyinggung perasaan guru. Tiba-tiba apa namanya, waduh Beb, kemarin saya itu kenal apa namanya berhubungan dengan orang yang PDP sehingga harus di lockdown 14 hari. Terus setelah 14 hari di lockdown mulai sampai kira-kira HBP, aduh ini kayaknya calon jenengan pembuatan betah pengen nikah kali lintu, alhamdulillah. Jadi intinya jangan menolak di depan guru, ini adabnya. Ini penting sama. Jadi apalagi guru Quran itu memang saya pribadi merasakan banyak sekali hal-hal yang kita harus hati-hati di depan guru Quran itu, harus hati-hati. Jangan sampai ngeten loh. Andaikan jenengan itu tidak mampu menghadirkan yang positif, mending sampai delete saja. Delete saja, diam saja daripada sampai tidak bisa menghadirkan kalimat yang positif di depan guru-guru Quran. Faslun wa yadkhulu ala syaikhi kamilal khisali, ya, ala syaikhihi kamilil khisali. Hendaknya seorang itu masuk di depan, kalau jenengan pengen datang ke majelis taklim itu ya harus pakai pakaian yang bagus, kemudian perasaan yang bagus, niat yang bagus, kemudian menghadirkan apa namanya sunnah-sunnah Rasulullah dengan sebaik-baik mungkin, seperti itu. Mutanadzifan, pakaiannya yang bagus, yang bersih. Nggih, minimal seminggu salin pisan lah minimal. Tuh. Jangan sampai sebulan enggak salin sama sekali. Niki minimal salin sepisan. Bima dzakarnahu fil mu'addi. Mutatohiron, hendaknya dalam keadaan suci. Niki jenengan kalau malam ini ada yang belum suci, besok jangan sampai tidak suci. Jadi sebelum ngaji wudu dulu. Malu lah, ahli ilmu kok batal wudunya itu malu. Di kula dulu pernah itu apa ya, ngobrol sama adiknya Buya Yahya, Gus Asmi, Gus Zamzami itu satu kamar kula, walim di kitab-kitab hafal. Kalau terus sih, Quran itu, aduh kula batal. Ahli ilmu batal katanya beliau. Jadi orang Hadramaut itu kalau ada ahli ilmu nggak punya wudu itu aibnya luar biasa. Kayak itu haram hola tuh gitu. Haramnya haram banget gitu. Haram yang sangat dikuatkan. Jadi ahli ilmu kok nggak punya wudu, waduh ini parah kira-kira gitu. Musta'milan lisiwaki, kemana-mana bawa siwak. Kayak kita kecil, saya kan bawa siwak kecil. Tuh, seperti kemarin saya bawa kecil gitu. Yang penting jangan sampai nggak bawa siwak. Itu aib, ahli ilmu nggak bawa siwak itu aib. Katanya Habib Salim Asyadiri, besok itu rokok itu akan semakin merebak kemana-mana, sedangkan siwak ini katanya beliau sebelum meninggal ya, itu akan tidak ada di mana-mana. Dan pada suatu ketika siwak itu akan ada lagi, tapi rokok itu akan mulai turun, tapi siwak tetap tidak akan ada. Lihat jenengan, lihat ya. Yang mempromosikan siwak itu di majelis berapa? Di majelis yang ngapunten, teman-teman PKS, teman-teman organisasi yang mungkin bukan NU, bukan Muhammadiyah, itu juga jarang mempromosikan yang namanya siwak. Jenggot dipromosikan, bagus. Pakai baju putih promosikan, bagus. Kalau mendukung. Tapi nggak ada yang mempromosikan siwak, kecuali majelisnya para habaib mungkin. Itu pun tidak semuanya, semuanya. Makanya siwak ini adalah satu hal yang sebenarnya Rasulullah tuh pengennya mewajibkan, tapi khawatir memberatkan. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, siwak itu berat, tapi Rasulullah tuh pengen jadi mewajibkan. Berarti nopo? Siwak niki berat, tapi fadilahnya luar biasa. Kan seperti itu kalau kita tarik jamin manehnya. Jadi monggo jangan sampai tidak pakai siwak. Saya itu kalau kuliah pakai siwak anak-anak itu. Kalau nggak pakai siwak, mending nggak usah kuliah saya. Tegas. Karena adabnya ahli ilmu itu harus diperhatikan. Siwak, peci itu wajib kalau saya kuliah. Ada mahasiswa nggak pakai peci, pulang saja. Pulang saja. Ada yang pulang pinjam pecinya satpam gitu. Kok kamu kembali lagi pinjam pecinya sama satpam? Oh iya sudah. Makanya pecinya kayak pecinya orang-orang salaf gitu ya, sudah merah-merah. Gitu. Seperti itu. Jadi hadirkan akhlak-akhlak Nabi SAW. Itu semua kembali kepada diri jenengan.
Anak kula niku nggih, kula berusaha pelan-pelan setiap tidur kok tak siwaki. Ya walaupun latihan pinggir-pinggir tok, tapi yang penting latihan disiwaki pun. Ngoten tok pun. Disiwaki. Sejak kecil pun kula pun kula ajari. Kakek tang sak kalimat itu mbah paham ora penting tak ajari. Ngeten lho, ngeten lho gede-gede. Dan niku yang paham mboten paham, yang penting sejak kecil harus dibiasakan ngaji. Itu jenengan juga begitu, monggo kita semuanya hadirkan yang paling indah di majelis yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada yang paling dicintai kanjeng Nabi melebihi majelis ilmu. Farahul qalba minal umuri syahidah. Hendaknya ketika datang ke majelis ilmu, hati kita itu kita bersihkan dari kesibukan-kesibukan yang lain. Kita kosongkan dari urusan yang lain. Makanya salah satu adab orang mencari ilmu itu apa? Dia tidak membawa kitab dari pondok yang terdahulu. Jadi jenengan pengen pon nggih, kayak Habib Riza ngaji kepada Habib Alwi. Itu ketika pengen ngaji kepada Habib Muhammad, misalnya kitabnya sama, adabnya itu jangan bawa kitab yang dikaji di pondoknya Habib Alwi. Khawatir pertama, saya sudah pernah ngaji. Nah ini khawatir perasaan itu menjadikan ilmu kurang barokah. Yang kedua, kadang-kadang kitabnya sudah ada orek-orekannya. Jadi kan, sudah tahu, saya sudah tahu. Kadang-kadang malah ngetes guru nih, ngetes ini guru saya tahu enggak ya, ini guru yang saya baru tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena ketika mau berangkat ke Hadramaut, kitab-kitab di Lirboyo tinggal semuanya. Kita ke Hadramaut, orang-orang saja ya bawa buku secukupnya, buku tulis putih itu loh, buku tulis bukan buku kitab ya. Sama wirid-wirid yang wajib seperti wirid Dalailul Khairat dibawa. Nah, itu dibawa ke sana, sudah di sana beli kitab baru lagi. Ya, seperti itu. Syekh bawa kitab apa, kita di bawahnya Syekh. Ini adabnya seperti itu. Jangan sampai kemudian baru mondok 5 hari kitabnya sudah penuh lemarinya. Dari mana kitab ini? Dari pondok saya yang terdahulu. Oh alah itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kosongkan diri jenengan seakan-akan jenengan gelas kosong yang siap untuk diisi. Wa alla yadkhula bi ghairi isti'dzan. Hendaknya seorang murid itu tidak masuk ke dalam majelis kecuali telah mendapatkan izin dari gurunya. Makanya kalau ngaji itu, kalau ngaji di Al Muayyad, misalnya mau mulai ngaji, sudah berdiri di TV belum mulai ngaji. Ini adabnya. Jadi itu mulai ngaji. Mulai ngaji seperti itu. Tidak langsung ngaji ini. Tapi kalau di Pantura tidak ya. Dulu saya setoran Quran itu pertama di Pantura. Di Pondok Pantura setor Quran itu enggak pakai itu ya, karena kita ikut tradisi saja gitu. Jadi kalau mau ngaji ya mulai saja, nggak usah nunggu tok guru. Tapi kalau di Al Muayyad itu memang harus nunggu ketok dulu. Di Jawa Timur nunggu ketok dulu. Di Ngerapia nunggu ketok dulu. Kalau di Pantura tidak. Itu perbedaan tradisi yang harus dilihat. Kadang-kadang guru itu juga seperti itu. Perlu dilihat tradisinya kayak apa. Idza kana syekh fil makan yahtaju fihi ila isti'dzan. Nah, hal ini perlu kalau misalnya guru itu jenengan ngaji di tempat yang kira-kira perlu izin. Kalau di Masjid As-Segaf misalnya peserta datang aja ya sudah nggak apa-apa. Itu memang kalau memang nggak perlu izin nggak usah izin. Kalau perlu izin ya perlu izin saja. Wa ayusallimu 'alal hadirina idza dakhala. Ketika ada di majelisnya guru mengucapkan assalamu alaikum. Wa yakhusuhum dunahum bitahiyah. Khusus di depan gurunya tundukkan pandangan mata, kemudian ya menyapa lah kayak orang Solo itu. Wa yusallimu alaihi wa alaihi midang sorofa kama ja'a fil hadis falaysatil aula bi ahaqqa minas tsaniyah. Seperti itu. Nah, jadi orang yang baru datang itu lebih berhak mengucapkan salam daripada orang yang datangnya lebih dahulu. Jadi jenengan kalau baru datang assalamualaikum. Ini adabnya seorang murid kepada guru. Wala yatakhatta riqaban nas. Hendaknya tidak lompati orang yang di depannya. Jadi kalau misalnya jenengan itu dapatnya paling belakang, ya paling belakang. Jangan lompati paling depan. Seperti kemarin telah kami sampaikan, Gus Yasin itu enggak kemudian Pak Gubernur terus lompat-lompat badan. Beliau dapatnya di sini, ada duduk di sini, plok nih, kurang lebih itu. Gus Yasin padahal wakil gubernur. Enggak main-main ya, enggak main-main. Ya, kadang-kadang baru camat aja sudah, aduh ini kalau enggak dapat kursi di paling depan ya mending enggak usah ya.
Bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Jadi duduk paling belakang sesuai dengan kedatangan. Illa ayyadana lahu syekh fit taqaddum au ya'lamu min halihim itsar dzalik. Kecuali kalau memang guru mengatakan ini ustaz, misalnya jenengan tuh ustaz di pondok, kamu duduk sini, nah itu beda lagi. Monggo niki duduk sini, beda lagi. Atau mungkin jenengan sudah mendapatkan porsi, makanya kalau bisa ini usulan kami, itu pondok atau majelis itu kalau Jumatan misalnya itu baris pertama itu sudah diberi kursi untuk orang-orang penting gitu. Biar apa? Biar mereka termuliakan. Misalnya kalau di Pondok Lirboyo itu soft pertama gak dipakai. Soft pertama untuk Mbah Yai di Pondok Lirboyo. Soft kedua kayaknya juga sama, tergantung inilah jumlahnya penduriah. Kemudian pondok mana itu, pondok Alhamidiyah Jakarta juga begitu. Soft pertama kedua tidak boleh ditempati siapapun kecuali ustadz sama duriah, seperti itu. Jadi misalnya Masjid Askam sudah ya. Jadi kalau saya khutbah di Masjid Askam itu setahu saya sudah ada tempat khotib khusus, itu bagus sekali. Yaitu soft pertama misalnya dikosongi khusus habaib. Ini penting sekali untuk memuliakan beliau-beliau para guru-guru kita. Kemudian wala yuqimu ahadan min maudhi, tidak berdiri seseorang itu dari tempatnya. Ini adab. Jadi kalau sudah ngaji jangan keluar. Jadi kalau pengen pipis dulu baru kemudian masuk ke majelis. Jangan sampai ketika sudah majelis kemudian keluar di pipis, ini enggak beradab. Fa inna asarahu ghayrahu lam yuqbal iqtida'an bi Ibnu Umar radhiyallahu anhu illa ayyakuna fi taqdim maslahatil hadirin aw amaru syekh bidzalik. Kecuali kalau memang guru memerintahkan, kamu pergi ke sana, lah itu beda lagi. Jadi adabnya jangan bergerak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain kecuali ada izin dari guru. Termasuk misalnya duduknya dengan itika, di sini nggak boleh. Itika itu lenden, itu nggak boleh. Termasuk guru saya jangan dikasih lendenan karena ini adab. Jadi kalau duduk tidak boleh lenden. Adabnya seorang ahli ilmu kalau duduk jangan lenden. Jadi kalau jenengan di Hadramaut duduk lenden, waduh, ada aso itu. Cambo ya, kayu itu loh, cambo itu, aduh ini nggak boleh. Jadi dulu kan kulo kan itu suka lenden. Kulo saya seorangnya suka lenden. Ketika di Hadramaut itu kemudian tidak boleh lenden itu dimarahin. Lat ataki itu apa? Oh lenden, nggak boleh lenden ternyata. Memang adabnya seorang santri tidak boleh lenden seperti itu. Kemudian bagian ngantukan itu jangan di depan. Jadi dulu itu kalau misalnya saya itu juga kalau jam 10 malam yang lain tidur itu kulo bagian ini tandif itu hamam. Jadi dulu itu untuk jadi khidmah ke syekh itu masya Allah antrinya luar biasa. Dapat setahun terakhir itu dapat jatah atau terseleksi untuk menjadi petugas hamam, bersih kotoran itu. Jadi jam 10 malam yang lain harus tidur, nggak boleh. Guru dawuh tidur harus tidur, nggak boleh nggak tidur. Nggak ada yang berani neknya mboten enten. Nggak ada di sana kok tidur jam 10 kok masih ada yang ke kamar mandi. Oh kena mamnu itu nggak dikasih makan. Di sampean kalau jam 10 kok nggak tidur, di kasurnya nggak ada, langsung dicatat nggak dikasih makan besoknya. Dari mana makanya beli sendiri. Sehari bisa habis 100.000 kalau di Hadramaut itu. Karena situasi perang jadi semua mahal. Lah kecuali kalau yang dapat petugas jadi kulo Lah kenapa kok nggak ada yang berani, nggak ada yang mau itu bersih kamar mandi? Iya, kamar mandinya itu sampingnya ada keranda itu. Ada tempat pemandian mayatnya. Jadi nggak ada yang berani. Jadi kulo tahu wis ya apa. Jadi barokah akhirnya. Jadi orang Kendal itu kadang-kadang barokahnya seperti itu. Yang lain nggak ada yang berani bersih-bersih, hanya bersih-bersih sendiri. Malam-malam ditemani sama mbak-mbak gitu. Mbak-mbak bangsa itu maksudnya. Gitu. Kalau mbak-mbak yang cantik nggak apa-apa nih, mbak-mbak yang bangsa ini ya. Wajahnya wajahnya mutahwiroh lah gitu. Ya dibersihkan gitu ya. Jadi orang Indonesia itu kan terkenal bersih-bersih ya Mas. Indonesia itu bersih-bersih tenang. Jadi sampai ketika itu kami buat kebijakan kamar mandinya orang Arab itu sana 1, 2.
Kamar mandi orang Indonesia sini. Jadi yang 18 kamar mandi itu untuk Indonesia, yang 3 itu untuk orang Arab. Kenapa? Karena kalau orang Indonesia itu biasanya pipis digebyur. Tapi ada beberapa orang, ini adab juga, jadi harus hati. Ada beberapa golongan yang berpendapat gebyur pakai air itu termasuk tabdzir, mubadzir. Loh, saya diprotes loh. Kenapa gebyur pakai air? Kotoran itu kan najis. Kenapa kok air yang suci dipakai untuk membersihkan kotoran, katanya beliau. Makanya kalau buang air besar nggak pernah digebyur gitu. Ada beberapa suku yang seperti itu, ada begitu. Kalau ada di antara kalian yang mondok di Hadramaut itu nanti jangan heran, atau mungkin haji lah. Mungkin tetangga-tetangga jenengan kalau naik haji itu kok baunya kok nggak enak, itu nggak usah dikaget karena ada beberapa golongan berpendapat gebyur itu mubadzir katanya mereka. Ya, jangan kaget. Ya iya ya, saya mikir iya ya, nggak salah juga ya, innal mubadzirin, iya. Kenapa harus digebyur pakai itu? Gebyurnya ya sambil capek itu, kalau memang dia hilang ya alhamdulillah, kalau enggak ya berarti jatahnya di situ gitu katanya. Kenapa? Karena air suci nggak boleh dipakai untuk membersihkan yang kotor. Itu iya ya, masuk akal juga mendapat capek. Tapi kasihan yang membersihkan. Jadi kadang-kadang satu daerah dengan yang lain berbeda. Jadi jenengan misalnya mau mondok di mana, mau belajar guru di mana, cari guru adalah guru jenengan itu alumni Saudi. Alumni Saudi beda sama alumni Yaman. Alumni Yaman ngapunten kalau misalnya di pasar Kliwon ya, kalau nyuguhkan minum itu kan sambil berdiri, ya enggak? Nggih napa nggih? Sambil nyuguhkan minum itu. Tapi kalau di Al-Mu'ayyad seperti itu, wah di setendang sama enggak boleh. Kalau di Al-Mu'ayyad di Lirboyo itu mau nyuguhke unjukan ke kiai atau ke ustadz atau ke jamaah ya dari sana sudah merunduk begitu, sudah merunduk. Dan ini berbeda tradisinya dengan para di masjid Riyad itu berbeda. Saya kira berbeda. Ya menyesuaikan tradisi yang ada juga. Tapi tidak boleh mengurangi ta'lim kita kepada guru seperti itu. Misalnya kalau di Pondok Pantura, di sana itu aib. Misalnya rumahnya guru di sini, sampean berjalan itu aib sekali. Jadi kalau rumahnya guru di sini, sampean mau ke sana ya harus muter. Dan semua santri seperti itu. Dan di sana bisa melihat di YouTube sekarang sudah banyak kan itu. Ketika kiai datang, ketika gusnya datang, bagaimana adabnya santri, dinglok semuanya begitu. Itu adabnya. Dan itu tidak ada di kalangan tertentu, nggak ada. Ya menyesuaikan saja lah. Nah, kemudian termasuk adab murid kepada guru adalah tidak duduk di majelisnya beliau kecuali beliau mengizinkan. Apakah saya diizinkan duduk? Lah, kalau diizinkan maka duduk. Wa in fasaha lahu kalau jenengan duduk sama guru itu kemudian jenengan diem, tangannya kemudian terkepal begini atau pokoknya begini, tangannya terkepal begini, kemudian dingeluk saja, mendengarkan apapun kalimatnya guru. Ini adabnya murid kepada guru. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara adab yang kurang bagus, ilmu yang kita kaji, kitab yang kita kaji tidak diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua guru-guru kita adalah guru-guru yang mendapatkan ridho dari Allah. Semua guru-guru kita akan menjadi orang-orang yang diberi sehat walafiat oleh Allah, diberi berkah ilmunya, diberi husnul khotimah. Semoga kita semuanya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya para habaib, dengan berkahnya para dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Wa yaftah alaina wa yakum futuhal arifin wa faqihna wa yakum fid din wa alimna wa yakum ta'bid badina wa iyyakum ila sawasabil wa yaj'alna wa yakum ulama atiya ujiba sulaha anallahu yaghfir lana wa lakum wa walidina wa walikum wa auladina wa auladikum wa azwajina wa azwajikum wa amwadina wa amwadikum wa amwadil muslimin ajma'in wa man amara hadha majlis an Allah yataqabbal salatana siyamana ruku'ana sujudana du'ana wa yaj'aluhu muqarriban ila jannatin wa yaj'aluhu khalisan ila wajhil karim an Allah yaqdi hajatana kullaha ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah
بجاه خير البرية أن يدفع عنا الغلاء والبلاء والوباء من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بعد طول الأمور في تعديل الأرض وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.